Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aresya Zahra Mawadah dengan NIM 1210003. Saya merupakan mahasiswi semester 5 program studi Sarjana Administrasi Kesehatan Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah dasar ilmu gizi, yaitu video praktikum URT dan BDD. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu URT? URT merupakan singkatan dari ukuran rumah tangga. URT bahan makanan merupakan taksiran atau perkiraan bahan makanan tertentu menggunakan ukuran atau satuan yang lazim digunakan dalam rumah tangga. Contoh URT yaitu alat-alat yang digunakan sebagai satuan URT, misalnya sendok makan, sendok teh, gelas, mangkok, piring, dan lain sebagainya. Sedangkan BDD, apa itu BDD? BDD merupakan singkatan dari berat dapat dimakan. BDD adalah persentase dari bagian bahan makanan yang masuk ke dalam mulut atau yang dapat dimakan. Sementara bagian yang lainnya tak lazim dimakan atau akan dibuang atau tidak akan dimakan. Contoh BDD, bagian makanan yang tidak dapat dimakan yaitu kulit, sisik, tulang, biji, serat-serat yang tidak bisa dimakan, dan lain sebagainya. Tujuan dari praktikum URT dan BDD ini yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis ukuran rumah tangga yang ditampilkan dalam satuan URT dan berat makanan. Yang kedua, mahasiswa mengetahui perhitungan BDD dari berbagai makanan. Cara menghitung BDD yaitu menggunakan rumus berat dapat dimakan dibagi berat awal dikali 100%. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum yang itu: 1. Sendok makan, yang kedua sendok teh, yang ketiga gelas atau cangkir, yang keempat mangkuk, yang kelima pisau, yang keenam timbangan digital, yang ketujuh kertas dan pulpen. Golongan pertama yaitu bahan makanan sumber karbohidrat. Di sini saya menggunakan 3 iris roti putih. Menurut teori, 3 iris roti putih yaitu 70 gram. Sedangkan di sini 99 gram. Yang kedua ada makaroni. Menurut teori, setengah gelas makaroni sama dengan 50 gram. Setelah saya timbang, ternyata hasilnya sama, 50 gram. Yang kedua yaitu bahan makanan sumber protein hewani. Di sini saya menggunakan ikan pindang. Menurut teori, setengah ekor ikan pindang yaitu 25 gram. Setelah saya timbang, ternyata setengah ekor yaitu 77 gram. Ada telur. Menurut teori, 1 butir telur sama dengan 55 gram. Setelah saya timbang, ternyata benar beratnya 55 gram. Selanjutnya ada sosis. Menurut teori, sosis setengah potong yaitu 50 gram. Setelah saya timbang, kenyataannya yaitu 12 gram. Golongan yang ketiga yaitu bahan makanan sumber protein nabati. Yang pertama ada tempe. Menurut teori, 1 buah tempe ukuran sedang yaitu 50 gram, sedangkan kenyataannya 68 gram. Golongan yang keempat yaitu sayuran. Yang pertama ada tomat. Menurut teori, 1 buah tomat besar yaitu ukurannya 100 gram. Setelah saya timbang, benar ternyata 100 gram. Yang kedua ada wortel. Menurut teori, 1 buah wortel sedang yaitu 100 gram. Setelah saya timbang, ternyata besarnya yaitu 135 gram. Di sini ada bayam dan kangkung. Menurut teori, 25 batang bayam yaitu beratnya 100 gram. Setelah saya timbang, ternyata 25 batang bayam yaitu 186 gram. Sedangkan kangkung, menurut teori, 25 batang kangkung beratnya 100 gram. Setelah saya timbang, ternyata beratnya 113 gram. Golongan kelima yaitu buah dan gula. Yang pertama ada jeruk. Menurut teori, 2 buah jeruk apabila ditimbang beratnya 100 gram. Setelah saya timbang, ternyata beratnya 164 gram. Yang kedua itu ada salak. Menurut teori, 2 buah salak apabila ditimbang beratnya 65 gram. Setelah saya timbang, ternyata beratnya 90 gram. Selanjutnya ada gula. Yang pertama itu ada susu kental manis. Menurut teori, setengah gelas susu kental manis yaitu 100 gram. Setelah saya timbang, beratnya yaitu 100 gram. Yang kedua ada madu. Menurut teori, 1 sendok teh madu yaitu 15 gram.
Ternyata setelah saya timbang, 1 sendok teh madu yaitu 10 gram. Golongan yang keenam yaitu minyak dan lemak jenuh. Menurut teori, 1 sendok teh minyak kelapa sawit yaitu 5 gram. Setelah saya ukur, 1 sendok teh minyak kelapa sawit yaitu benar 5 gram. Saat ini saya akan melakukan perhitungan BDD. Perhitungan BDD menggunakan rumus berat dapat dimakan dibagi berat awal dikali 100%. Di sini saya melakukan percobaan pada 2 buah jeruk dan 2 buah salak. Untuk perhitungan 2 buah salak yang setelah ditimbang yaitu beratnya 90 gram. Namun saat dikupas ternyata beratnya hanya 55 gram. Jadi untuk BDD salak 55 dibagi 90 dikali 100% sama dengan 61,1%. Sedangkan untuk jeruk saya akan menimbangnya terlebih dahulu 2 buah jeruk. 2 buah jeruk diketahui beratnya yaitu 164 gram. Sedangkan untuk 2 jeruk yang sudah dikupas, ternyata beratnya hanya 105. Jadi untuk perhitungan BDD jeruk yaitu 105 per 164 dikali 100% sama dengan 64,0,2%. Untuk perhitungan BDD selanjutnya, saya menggunakan kangkung dan bayam. Untuk kangkung, tadi dapat diketahui bahwa berat awalnya yaitu 113. Nah, setelah dibuang batangnya, beratnya hanya 39. Jadi, 39 per 113 dikali 100% sama dengan 34,51%. Yang kedua, saya menggunakan perhitungan pada bayam. Bayam tadi berat awalnya yaitu 186 gram. Setelah dibuang batangnya, beratnya hanya menjadi 77 gram per 186 gram dikali 100% sama dengan 41,40%. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan yang pertama yaitu kelebihan URT. Kelebihan dalam menggunakan ukuran rumah tangga atau URT yaitu dapat mempermudah dalam menaksir atau memperkirakan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi oleh individu ke dalam bentuk gram setelah dihitung. Yang kedua itu kekurangan URT. Kekurangan menggunakan ukuran rumah tangga atau URT adalah adanya resiko standar URT yang berbeda di beberapa daerah di Indonesia. Sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.